Halo semua, balik lagi di Sumur Gadget. Oke, buat kalian yang punya budget 6 jutaan dan masih galau gitu, mendingan beli iPhone 11 dengan kondisi second atau beli Xiaomi 12T dengan kondisi baru. Nah, di video kali ini gue akan langsung compare kedua HP ini. Ya udah, gak usah lama lagi, yuk kita bahas. Kalau ngomongin soal layar, jelas kedua HP ini agak jomplang banget ya. Xiaomi 12T punya layar ukuran lebih besar di 6,7 inch, pakai panel Super AMOLED, punya refresh rate di 120Hz dan punya resolusi di 1220p pula. Sedangkan iPhone 11 punya ukuran layar di 6,1 inch dengan resolusi hanya di 828x179 aja. Dan juga dia masih pakai panel IPS. Untuk refresh rate-nya jelas ya, untuk base model iPhone udah pasti di 60Hz. Overall kalau kita lihat dari spesifikasinya jelas Xiaomi 12T jauh lebih unggul dari iPhone 11. Meskipun ya panel IPS di iPhone 11 itu nggak jelek sama sekali loh, masih tetap enak dipandang di mata. Cuman ya emang untuk iPhone 11 teknologinya udah ketinggalan zaman aja. Lanjut soal desain, buat gue pribadi desain lawas dari iPhone 11 ini tuh biar agak sedikit ketinggalan zaman, tapi ya ini adalah desain ciri khas iPhone. Feel-nya juga berasa premium banget, karena emang udah pakai aluminium frame dan back cover kaca. Ditambah adanya logo Apple, ini juga jadi alasan kenapa orang tuh tergila-gila dengan produk Apple, khususnya iPhone. Dan nggak bisa dipungkiri, orang lebih milih HP dengan logo Apple ini biarpun cuman bisa kebeli iPhone yang lebih jadul gitu, ketimbang Android baru zaman sekarang. Sedangkan untuk Xiaomi 12T menurut gua punya desain yang lebih modern, bentuk kamera kekinian, dan punya tekstur back cover yang lebih oke ketimbang iPhone 11. Meskipun cuman pakai frame dari polikarbonat, tapi feel di tangan Xiaomi 12T tetap solid kok. Jadi untuk desain bisa gue bilang ini lebih ke selera sih, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Lanjut ke bagian performance. Sebenarnya ini tuh agak nggak apple to apple ya kalau kita nilai performance-nya itu dari tes benchmark. Karena sebenarnya kedua HP ini tuh punya OS yang berbeda. Jadi di sini gue sharing experience saja pemakaian gue sehari-hari. Pertama, untuk iPhone 11. Untuk sebuah smartphone yang umurnya udah masuk ke tahun keempat, ini bisa gue bilang gokil sih. Gak ada lemot-lemotnya sama sekali, buka tutup aplikasi, multitasking masih lancar banget. SoC A13 Bionic di iPhone 11 bisa gue bilang bener-bener optimal sih. Ditambah iOS tuh gila banget sih kalau soal optimisasi software. Android gue rasa jarang banget di umurnya yang udah masuk tahun keempat tapi bisa jalan sesmooth ini. Lalu Xiaomi 12T untuk sehari-hari selama pemakaian gua, kombinasi dari SoC Dimensity 8100 Ultra dengan MIUI 13 ini cocok banget juga. Gua nggak pernah ngalamin lag di UI-nya ini, multitasking lancar dan 120Hz nya di UI-nya ini berjalan dengan smooth banget. No komplain sama sekali. Nah, gimana untuk performance di game? Nah, ini agak jomplang nih karena Xiaomi 12T udah pasti jauh lebih unggul dalam hal ini. Gue tes Mobile Legends di setting grafis tertinggi di iPhone 11, main beberapa menit udah berasa cukup panas. Karena emang cooling di iPhone 11 ini bisa gue bilang minim banget. Beda dengan Xiaomi 12T yang digeber main Mobile Legends settingan tertinggi, suhu di HP-nya tuh cuman anget-anget aja. Dan performance-nya juga stabil pula. Karena emang sistem cooling di Xiaomi 12T ini udah pakai vapor chamber yang optimal banget. Jadi jelas untuk digeber main game yang kompetitif, gua rasa Xiaomi 12T jauh lebih unggul. Sekarang kita masuk ke kamera. iPhone 11 pakai dua setup kamera, kamera utama dan juga kamera ultrawide punya resolusi yang sama yaitu di 12 megapiksel. Sedangkan Xiaomi 12T pakai setup triple kamera dengan sensor di kamera utama di 108 megapiksel, lalu ultrawide di 8 megapiksel dan lensa makro di 2 megapiksel. Sekarang kita bandingin aja untuk hasil fotonya. Di foto yang pertama, kedua HP sama-sama punya HDR yang bagus. Untuk iPhone 11 itu warnanya lebih natural sesuai dengan apa yang gue lihat. Sedangkan Xiaomi 12T itu bisa ngasih warna yang lebih warm dan lebih hidup gitu. Lalu di foto yang kedua, di sini kalau buat gue pribadi, gue lebih suka hasil jepretan dari iPhone karena punya titik fokus yang lebih luas.
Sedangkan untuk Xiaomi 12T karena menggunakan sensor yang lebih besar dan juga bukaan yang lebih besar, hasilnya adalah dia punya titik fokus yang lebih kecil ketimbang iPhone 11. Lanjut foto yang ketiga, di sini lagi-lagi gue lebih seneng jepretan iPhone 11 dibanding Xiaomi 12T. Karena di iPhone 11 bisa kasih titik fokus di objek yang lebih luas ketimbang 12T. Ya mirip-mirip dengan hasil foto yang kedua tadi. Lanjut foto yang keempat di dalam mall dengan cahaya lampu indoor. Di sini gua kasih foto playground ya, dan kalian bisa lihat keduanya punya detail yang sama-sama bagus dan minim noise. Tapi untuk Xiaomi 12T bisa kasih warna yang lebih enak di mata. Dan gue yakin kebanyakan dari kalian juga bakal suka dengan tone warna dari Xiaomi 12T ini. Bukan berarti iPhone 11 jelek, tapi ya itu iPhone 11 warnanya itu terlalu jujur aja gitu. Lanjut foto yang kelima, lagi-lagi di sini Xiaomi 12T bisa ngasilin warna yang lebih bagus, dan yang gue suka di sini adalah dia tuh nggak over saturated, dan juga Xiaomi 12T lebih unggul kalau soal low light ketimbang iPhone 11. Karena kalau kita zoom, iPhone 11 punya noise yang cukup banyak timbang Xiaomi 12T. Lanjut foto yang keenam untuk kamera selfie-nya. Di iPhone 11 punya resolusi di 12 megapiksel, sedangkan untuk Xiaomi 12T ada di 20 megapiksel. Untuk hasil fotonya di keduanya sama-sama punya detail yang bagus, natural, dan gak ada jejak over sharpening di sini. Cuman di iPhone 11 white balance-nya agak sedikit ngaco nih, dan di Xiaomi 12T ini aman. Jadi bisa gue bilang kali ini lebih unggul di Xiaomi 12T. Lanjut foto yang ketujuh, selfie di dalam cahaya indoor. Seperti biasa untuk hasil dari iPhone 11 terlihat natural banget, dan Xiaomi 12T ya ciri khas HP dari Tiongkok yang mana kulit wajah kita tuh jadi lebih bagus gitu. Padahal mode beautify-nya udah di off-in loh. Dari kedua foto ini Xiaomi 12T punya hasil gambar yang lebih sedikit noise-nya ketimbang iPhone 11. Lagi-lagi untuk low light di Xiaomi 12T lebih unggul. Kalau untuk hasil dari fotografi Xiaomi 12T lebih banyak unggul lah. Gimana untuk videografi? Oke. Untuk Xiaomi 12T sayangnya aja untuk resolusinya mentok di 4K 30 fps. Sedangkan iPhone 11 bisa sampai 4K 60 fps. Di pengujian kali ini gue pakai di resolusi 4K 30 fps aja ya untuk keduanya. Lalu untuk hasil dari footage keduanya, kalian bisa lihat di sini sama-sama stabil, tapi di Xiaomi 12T itu berasa ada sedikit jitternya. Dan di iPhone 11 bener-bener smooth. Dan kalau kita lihat dari autofocusnya, iPhone selalu bisa kasih autofocus yang smooth banget. Beda dengan kebanyakan Android yang mungkin bisa cepet untuk autofokusnya, tapi perpindahannya itu agak kasar gitu. Jadi kalau untuk urusan videografi sampai saat ini bisa gue bilang iPhone belum ada lawan sih. Sekarang kita masuk ke konsumsi daya baterai. Di iPhone 11 punya kapasitas baterai di 3110 mAh, sedangkan di Xiaomi 12T punya kapasitas di 5000 mAh. Untuk penggunaan sehari-hari di iPhone 11 bisa dapetin screen on time sekitar 5-6 jaman, dengan catatan baterai health di iPhone gue ini masih di 96% ya. Sedangkan di Xiaomi 12T bisa kasih screen on time sekitar 6-7 jaman. Sebenarnya dari keduanya nggak terlalu beda jauh sih, cuman yang beda jauh adalah di waktu pengecasannya. Di Xiaomi 12T gue ngecas nggak sampai setengah jam itu udah penuh, dan menurut gue itu cepet banget sih. Sedangkan di iPhone butuh waktu sekitar 1,5 jam lah baru bisa penuh. Jadi dalam hal ini jelas Xiaomi jauh lebih unggul. Gimana soal fiturnya? Karena iPhone 11 adalah smartphone flagship, jadi fitur-fitur lumayan lengkap nih. Ada wireless charging, rating IP68, tahan air dan debu, lalu punya vibration motor kelas flagship. Sedangkan di Xiaomi 12T sayangnya aja nggak bisa wireless charging. Tapi dia udah punya IR blaster, lalu vibration motor juga kelas flagship, rating IP53 dan support jaringan 5G. Yang mana di iPhone 11 itu ya cuman mentok di 4G aja untuk jaringannya. Kalau ngomongin sound quality, keduanya udah pakai dual stereo speaker, dan untuk Xiaomi 12T ada tambahan fitur Dolby Atmos. Untuk hasil suara dari speakernya sih gue lebih seneng iPhone 11 ya. Lebih balance saja gitu antara treble dan juga bassnya. Meskipun di Xiaomi 12T udah cukup bagus. Cuman ya untuk Xiaomi rada kurang sedikit di bagian bassnya aja. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Overall untuk Xiaomi 12T punya banyak kelebihan ketimbang iPhone 11. Dia punya layar yang jauh lebih bagus, performance gaming yang lebih ngebut, hasil fotografi yang lebih oke,
Lalu konektivitas yang udah support 5G, dan yang terpenting punya pengecasan super cepet di 120 watt. Fitur-fitur kayak gini yang buat gue pribadi tuh betah pakai Xiaomi 12T. Dan yang pasti di platform Android kita tuh punya kebebasan untuk transfer file. Bukan berarti di iPhone 11 nggak punya kelebihan loh ya. iPhone 11 tetap juara kalau soal urusan videografi. Lalu punya rating IP68, wireless charging, dan kelebihan di OS-nya sendiri yaitu iOS. Buat kalian user iPhone pasti udah tahu lah ya kalau misalkan iOS tuh bisa kasih kita kemudahan dalam user experience, terutama kalau soal sosial media. Kamera di iPhone tuh selalu jadi yang paling optimal. Hasil story di Instagramnya juga bagus, live di Instagram atau TikTok pun juga pastinya bagus banget. Jadi buat kalian yang emang fokus untuk sosial media, gue rasa iPhone 11 ini adalah pilihan yang paling tepat. Lalu buat kalian yang emang mau beli HP untuk kebutuhan sehari-hari seperti main game, terus nonton, streaming, dan lain-lain, dan butuh pengecasan yang super cepat, Xiaomi 12T udah yang paling oke sih. Palingan segitu aja review gua di kedua HP ini. Kalau kalian suka konten-konten gua, jangan lupa subscribe dan bantu gua untuk buat channelnya makin besar lagi. Gua Tian dari Sumur Gadget, pamit.